Ada kabar terbaru mengenai Danny Welbeck. Penyerang Brighton ini santer dikabarkan kembali ke Manchester United setelah penampilan impresifnya di musim ini. Welbeck tidak pernah mencetak lebih dari 5 gol di Premier League dalam 5 musimnya untuk Arsenal. Meskipun dia mungkin telah melakukannya, tetapi karena cedera sementara jumlah gol terbaiknya di Liga tetaplah 9 gol untuk Manchester United. Pada musim 2011-2012, 2 digit angka gol untuk pertama kalinya dalam karirnya di Premier League terlihat sangat mungkin untuk dicapai. Beberapa orang mungkin menganggap Danny Welbeck sangat kurang beruntung karena tidak masuk dalam daftar panggilan timnas Inggris sebelum jeda internasional. Man United juga memperhatikan kebugarannya yang berkelanjutan. Bahkan sebelum gol-golnya musim ini mulai mengalir, dikabarkan mempertimbangkan langkah untuk membawanya ke Old Trafford di musim panas. Welbeck menyebut rumor Manchester United sebagai spekulasi dan mengatakan bahwa hal tersebut sudah bisa diduga, mengingat hubungannya dengan sang mantan klub. Manchester United dilaporkan ingin melepas striker Joshua Zirkzee dengan status pinjaman pada bulan Januari, hanya 6 bulan setelah kepindahannya yang bernilai 36,5 juta pound sterling. Menurut laporan Tuttosport, Man United kini siap mempertimbangkan tawaran peminjaman untuk Joshua Zirkzee pada bulan Januari, dengan Juventus tertarik dengan sang penyerang. Mantan penyerang Bayern Munchen ini didatangkan ke Old Trafford oleh mantan pelatih Erik ten Hag untuk memberikan persaingan kepada pemain utama, Rasmus Højlund. Dia memulai karirnya di MU dengan cemerlang dengan mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir saat menghadapi Fulham dalam laga lanjutan Liga Inggris pada tanggal 16 Agustus. Penampilan impresif Joshua Zirkzee membuatnya mendapatkan posisi starter untuk pertama kalinya dalam kekalahan menyakitkan dari sang rival Liverpool pada bulan September. Namun ia kemudian kembali ke bangku cadangan dengan penampilan terakhirnya sebagai starter pada tanggal 29 September. Dengan Højlund lebih dipilih di lini depan oleh Ten Hag dan kemudian Ruud van Nistelrooy. Pemain berusia 23 tahun ini hanya mencetak 1 gol dalam 17 penampilan sejak bergabung dengan klub. Dan tampaknya pelatih baru Ruben Amorim yang sudah tiba di Manchester juga tidak terlalu tertarik dengan pemain asal Belanda tersebut. Diyakini bahwa mantan manajer Sporting Lisbon tersebut sangat ingin membawa pemain bintang tim asal Portugal tersebut, Victor Gyökeres, ke Old Trafford. Ruben Amorim telah didesak untuk membawa legenda Manchester United yaitu Roy Keane ke dalam tim kepelatihannya oleh mantan penyerang The Red Devils Louis Saha. Rio Ferdinand berpendapat bahwa Amorim mungkin telah melakukan kesalahan dengan tidak mempertahankan Ruud van Nistelrooy di klub setelah audisi yang sukses dalam beberapa pekan terakhir, dan mantan rekan setimnya Louis Saha setuju bahwa Amorim dapat menggunakan bantuan dari seorang pemain yang sudah dikenal di masa-masa awalnya. Namun ia mengatakan bahwa pelatih asal Portugal tersebut seharusnya merekrut mantan kapten setan merah, Roy Keane. Jika Roy Keane dibawa ke staf pelatih Manchester United yaitu Ruben Amorim, dia akan memiliki dampak yang sangat besar berkat pemahamannya akan permainan di lini tengah serta daya saing yang harus Anda miliki di Manchester United. Dia adalah sosok yang menonjolkan diri selama menjadi pemain dan menjadi bagian dari alasan mengapa klub ini begitu sukses dalam periode tersebut. Manchester United telah didesak untuk merogoh kocek sebesar 120 juta pound sterling untuk kapten timnas Inggris, Harry Kane, daripada mendatangkan incaran utama, Victor Gyökeres. Setan Merah sedang mempertimbangkan untuk merekrut Gyökeres di bulan Januari atau musim panas. Namun mantan penyerang MU Louis Saha percaya bahwa hal tersebut akan menjadi sebuah kesalahan. Dia meragukan Gyökeres adalah jawaban untuk Man United dan mengatakan bahwa dia lebih suka melihat Harry Kane tiba di Old Trafford meskipun dengan harga 120 juta pound sterling. Harry Kane telah mencetak 61 gol yang sangat impresif dalam 61 pertandingan untuk Bayern Munchen setelah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pencetak gol paling produktif di Eropa selama periode panjangnya bersama Tottenham. Dengan 213 gol di Premier League, Harry Kane mungkin akan tergoda untuk kembali ke Inggris suatu saat nanti untuk memecahkan rekor sepanjang masa milik Alan Shearer.
dengan 260 gol. Manchester United baru-baru ini dikabarkan telah mendapatkan kabar buruk terkait cedera yang menimpa pemain bertahan asal Argentina, Lisandro Martinez. Martinez tidak akan bermain dalam pertandingan tersebut setelah ia mengalami cedera di Old Trafford sebelum bergabung dengan negaranya, menurut laporan dari Argentina. Berita mengenai cedera yang dialami Martinez akan menjadi perhatian para penggemar Man United, mengingat sang pemain sebelumnya memiliki masalah dengan cedera yang membuatnya hanya bermain dalam 14 pertandingan musim lalu. Setan Merah akan berharap mundurnya Martinez hanyalah sebuah tindakan pencegahan, dengan sang pemain bertahan telah tampil dalam 10 dari 11 pertandingan Liga Inggris musim ini. Martinez telah digadang-gadang akan bersinar di bawah asuhan pelatih baru Man United, Ruben Amorim, yang diperkirakan akan menggunakan formasi 3 back dalam perombakan taktik. Ruben Amorim akhirnya bertemu dengan skuad Manchester United untuk pertama kalinya. Momen hangat pun tergambar dari pertemuan di Carrington tersebut. Lewat akun media sosial resmi mereka pada hari Rabu 13 November 2024, MU membagikan sejumlah foto pertemuan Amorim dengan beberapa anggota skuad. Beberapa dari mereka yang berkesempatan langsung bertemu Amorim antara lain Kobbie Mainoo, Mason Mount, Leny Yoro, Luke Shaw hingga pemain muda Toby Collier. Sebagai catatan, para pemain tersebut memang tidak membela negara masing-masing di jeda internasional kali ini. Mainoo baru saja dicoret timnas Inggris karena kondisinya belum fit 100%. Legenda Manchester United Rio Ferdinand mengkritik keputusan Ruben Amorim yang mendepak Ruud van Nistelrooy dari staf klub pelatihan Setan Merah. Keputusan Amorim mendepak van Nistelrooy dikritik Ferdinand. Pasalnya Ruud van Nistelrooy dianggap sebagai sosok yang meredakan ketegangan di ruang ganti MU setelah Erik ten Hag. Para pemain mulai sangat menyukainya. Mereka menghargai bagaimana ia memberitahu mereka tentang berbagai hal secara taktis, individu, sebagai tim, dan ada rasa tulus. Kami ingin bermain bagus untuk orang ini, ucap Ferdinand. Kami telah duduk di sini menunggu seorang pelatih untuk berhubungan dengan para pemain. Kami memilikinya sekarang, yaitu Ruud van Nistelrooy. Mengapa Anda akan menyingkirkan dia, kata Ferdinand. Meski begitu, Ferdinand menyadari posisi Ruud van Nistelrooy bisa mengganggu kerja Ruben Amorim. Terlebih lagi pelatih asal Portugal tersebut sudah memiliki chemistry dengan staf pelatih lamanya. Setelah hampir 1,5 tahun menepi dari lapangan hijau, Tyrell Malacia mencatatkan comeback. Ini jadi kabar bagus buat Manchester United. Setelah sekian lama tidak bertanding, Malacia untuk pertama kalinya beraksi pada hari Rabu 13 November 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Ia tampil bersama Manchester United U21 melawan Huddersfield Town pada ajang EFL Trophy. Malacia turun sebagai starter dan bermain selama 45 menit untuk tim besutan Darren Fletcher tersebut. Ia memperkirakan akan terus dilibatkan di laga tim reserves untuk meningkatkan kondisi setelah absen berkepanjangan. Ini setidaknya menjadi kabar bagus buat MU yang sedang memulai era baru bersama Ruben Amorim. Cederanya Malacia turut berkontribusi pada krisis berulang di lini pertahanan Setan Merah. Manchester United dikabarkan sedang melakukan berbagai persiapan untuk memperkuat skuad mereka menjelang dibukanya bursa transfer Januari. Pelatih baru Ruben Amorim yang baru saja bergabung dari Sporting Lisbon telah menyusun rencana untuk merombak komposisi tim. Salah satu target utama United adalah bek Bayer Leverkusen, Jonathan Tah. Menurut laporan, United telah memulai pembicaraan untuk merekrut Jonathan Tah pada musim panas mendatang, memanfaatkan posisi bek asal Jerman tersebut yang kontraknya akan berakhir di akhir musim ini. Di sisi lain, Manchester United juga tengah memantau Leroy Sané, penyerang sayap Bayern Munchen yang masa kontraknya dilaporkan akan berakhir pada akhir musim. United melihat peluang untuk merekrut mantan bintang Manchester City tersebut, namun mereka harus bersaing ketat dengan Arsenal yang juga menunjukkan minat kepada Sané.
Menurut laporan Sky Germany, United telah aktif memantau situasi kontrak Sané dengan harapan dapat membawa penyerang tersebut kembali ke Liga Inggris. Ruben Amorim bakal segera menjalani laga debutnya bersama Manchester United. Salah satu yang dinantikan adalah formasi yang bakal dipakainya. Amorim sudah tiba di Manchester pada pekan ini untuk memulai tugasnya sebagai manajer baru. Ia dikontrak hingga tahun 2027 dan akan memulai debutnya saat menghadapi Ipswich Town pada tanggal 24 November. Amorim dikenal ajak dengan formasi 3 bek di lini pertahanan selama 4 musim menangani Sporting Lisbon. Hal serupa diperkirakan akan langsung diterapkan Amorim di Old Trafford. Para pemain yang belum terbiasa mungkin membutuhkan waktu beradaptasi. Namun Matthijs de Ligt yakin ia bisa langsung nyetel dengan apa yang diinginkan pelatih asal Portugal tersebut. Saya pernah bermain dengan formasi 3 bek untuk tim nasional, tetapi juga di Juventus dan Bayern Munchen. Pada akhirnya seperti saat melawan Leicester, kami bermain dengan penguasaan bola menggunakan 3 bek. Jadi mari kita lihat apa yang terjadi, ujar de Ligt. Saya pikir 3 bek atau 4 bek secara umum sama saja. Yang penting adalah bagaimana tim ini dibentuk. Anda bisa bermain dengan formasi 3 bek, tetapi jika semuanya tidak kompak dan semua orang melakukan tugasnya sendiri, maka itu akan sangat sulit. Sama halnya dengan 4 bek. Rio Ferdinand mempertanyakan keputusan Ruben Amorim tak memasukkan Ruud van Nistelrooy dalam stafnya di Manchester United. Ruud van Nistelrooy tidak lagi di MU. Legenda MU Rio Ferdinand kecewa Ruud van Nistelrooy tidak lagi dalam staf kepelatihan Setan Merah. Ia menyebut Amorim mengambil keputusan berani menyingkirkan Ruud van Nistelrooy. Kami telah duduk di sini menunggu seorang manajer untuk para pemain. Kami sudah memilikinya sekarang. Mengapa Anda akan menyingkirkannya? Kritik dan tanda tanya besar untuk manajer. Keputusan itu ditanggapinya, apakah ia akan mempertahankan Ruud van Nistelrooy atau tidak? Ini keputusan yang sulit, karena Anda akan membutuhkan kepribadian dan karakter yang kuat serta kepercayaan diri dalam apa yang Anda lakukan untuk mengatakan, saya tidak peduli siapa yang ada di samping saya bisa melakukan ini. Anda harus mencari tahu apakah itu akan menjadi nilai tambah atau justru pemecah, jelas Ferdinand.